pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun kerasnya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan kesatuan organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Menurut Al-Syaibani dalam Jalaluddin, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat tersebut sebagai cara untuk mengatur dan menyelaraskan proses pendidikan. Pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formatnya. Dengan kata lain, pendekatan filosofis adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa di balik sesuatu yang nampak. Filsafat pendidikan sebagai filsafat terapan, yaitu studi tentang penerapan asas-asas pemikiran filsafat pada masalah-masalah pendidikan. Pada dasarnya mengenal dua pendekatan yang pluralitis, yaitu yang pertama pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan progresif. Menurut Ali DKK tahun 2022 mengemukakan bahwa gagasan-gagasan filsafi tentang hidup, manusia, dan kejiwaan itu sangat penting bagi pendidikan. Nah, jika suatu negara atau suatu masyarakat akan merumuskan tujuan pendidikannya, maka gagasan-gagasan filsafat itulah yang menjadi sumber pertimbangan utama. Pendekatan teleologis memandang bahwa hidup itu mempunyai tujuan. Sedangkan pendekatan non-teleologis memandang hidup itu tanpa tujuan hidup, karena tujuan hidup ialah hidup itu sendiri. Selanjutnya, pendekatan agnostik memandang bahwa kita tidak tahu tentang apakah sebenarnya hidup itu. 2. Pendekatan filsafi terhadap hakikat manusia. Pendekatan antroposentris memandang bahwa manusia itu makhluk yang paling menentukan di dunia ini. Manusia itu menghadapi alam karena manusia dan alam berbeda secara fundamental. Pendekatan alam sentris memandang bahwa alamlah yang menentukan apapun di dunia ini. Manusia hendaknya menyesuaikan diri dengan alam. Hiduplah harmonis dengan alam karena manusia sebenarnya sebagian dari alam itu. 3. Pendekatan filsafi terhadap masalah tubuh jiwa. Pendekatan materialistik mengakui bahwa baik tubuh maupun jiwa atau rohani ialah materi belaka. Pendekatan idealistik mengatakan bahwa tubuh yang nampak itu ialah bayangan saja daripada tubuh ideal yang ada di dunia ideal, yaitu dunia yang kekal. Jadi tubuh itu sebenarnya perwujudan daripada ide yang hakikatnya bersifat ruhania. Pendekatan hilemorfisme memandang tubuh dan jiwa itu merupakan kesatuan dari dua substansi atau zat yang berbeda secara fundamental. Pendidikan perlu mempunyai sikap yang tegas terhadap masalah tubuh jiwa itu. 4. Pendekatan religi terhadap kehidupan manusia. Secara filsafi, aliran filsafat yang religius dapat dibagi menjadi dua, yaitu humanisme dan teologisme. Humanisme memandang bahwa orang percaya pada adanya Tuhan, karena orang memikirkan pengalamannya dan tiba pada kesimpulan berupa pengakuan adanya Tuhan. Sedangkan teologisme percaya bahwa Tuhan mengajarkan agama dan adanya Tuhan itu dengan sendirinya, walaupun manusia belum memeriksa dengan fakta pengalaman manusia itu sendiri. Sebagai kesimpulan, yaitu pendidikan dalam pandangan filosofis di sini adalah pendidikan merupakan suatu sistem yang menggunakan filsafat dalam pelaksanaannya
sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Filsafat tersebut digunakan sebagai nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan filsafat yang menjiwai, mendasari, dan memberikan identitas suatu sistem pendidikan. Dan pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya.